Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang taubat ya. Bahwa eh, di video yang pertama telah saya bacakan tentang eh, hakul adami ya, bertaubat dari dosa atau maksiat yang berhubungan dengan hakul adami, yang ada kaitannya dengan kesalahan atau perbuatan dolim yang kita lakukan pada orang lain. Ya. Kemudian di antaranya adalah setelah kita meminta ampun atau meminta maaf dari orang yang pernah kita sakiti, yang pernah kita dolimi, begitu juga wa ingkar ghibatun, wa ingkar ghibatan istahalahu minha. Apabila dosa atau maksiat itu berupa ghibah, berupa kita pernah ngerasani, kita pernah membicarakan aibnya di belakang, maka kita meminta kehalalannya, kita meminta maafnya, ya. Jadi ghibah itu ya memang sesuatu yang sangat sulit sekali untuk kita hindarkan ya. Maka kita harus berhati-hati. Karena kalau kita menghibah sampai sesuatu yang sampai membunuh karakter orang yang kita gibai, sampai mencemarkan nama baiknya, membunuh karakternya, ya, bahkan itu ghibah itu bukan sesuatu yang fakta sehingga itu menjadi fitnah, ya, yang bisa menghancurkan nama baiknya, itu berat hukumannya, ya. Maka hati-hati. Wajibu ayatuba min jami'i dzunub. Kemudian wajib bagi seseorang itu untuk bertaubat dari seluruh perbuatan-perbuatan dosanya, ya. Kita tidak mungkin terlepas dari dosa dan maksiat, ya. Selama kita masih hidup, kita ini selalu berinteraksi dengan manusia. Kita tidak mungkin suci bersih tanpa dosa. Kita pasti kita penuh dengan dosa. Makanya taubat ini selalu kita lakukan, ya. Selalu kita lakukan terus menerus dan tidak harus menunggu kita berbuat sesuatu yang kita sadar. Kadang dosa itu tanpa kita sadari, ya. Kita yang melakukan, kita zalim sama orang yang kita sebagai pelaku yang mendolimi orang lain itu, kita tidak terasa, kita mudah melupakan. Tapi bagi orang yang pernah kita dolimi ini, ya, belum tentu dia melupakan itu. Bahkan mungkin dia akan selalu ingat sampai dia mati, ya. Itu masalahnya. Maka kita selalu berusaha, berikhtiar, kita selalu bertobat setiap saat, setiap hari, setiap waktu. Fa in taba min ba'diha sahat taubatuhu inda ahlil haq min dzalika dzanbi wa baqiya alaihi al-baqi. Ya. Kemudian kata ulama, ya, bahwa apabila seseorang itu hanya bertaubat dari satu jenis dosa saja, dia melakukan banyak kemaksiatan, jenis-jenis dosa atau jenis-jenis kemaksiatan, tetapi dia tidak tobat sepenuhnya. Dia misalnya begini, orang ini pemabuk juga pencuri misalnya, ya. Kemudian dia hanya bertobat dari mencurinya saja. Dia bertobat dari dosa mencuri saja, dari kemaksiatan ataupun kesalahan mencuri saja, tetapi minumnya dia belum bisa berhenti. Maka apakah sah tobatnya ini? Menurut pendapat para ulama, sah tobatnya, ya. Fa in taba min ba'diya suat taubatu inda ahlil haqqi min dalika dzanbi. Tapi min dalika dzanbi, dia hanya sah pada tobatnya orang ini pada kesalahan dan dosa yang dia tobati saja, ya. Tetapi wabaki alaihi albaq. Kemudian dosa-dosa yang belum dia bertobat, yang masih dia lakukan, masih dia kerjakan, maka masih tetap, ya. Maka masih tetap. Kemudian waqat tadhaharat dalailul kitabi wa sunnati wa isma'il a'immati ala wujubit taubati. Sudah menjadi jelas, pertelo, gamblang tentang dalil-dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi, hadis Rasulullah SAW, dan juga ijma ulama tentang kewajiban untuk selalu bertaubat. Demikian. Kemudian qala Allah Ta'ala, yang menjadi landasan anjuran kita atau kewajiban bagi kita untuk selalu bertobat adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna
la'allakum tuflihun. Wa tubu lan padha tobat sapa sira kabeh ilallahi maring Allah jami'an halis kabehane ai minadunub ai min jami'i dunub ai min jami'il maksiat. Bertobatlah kalian kepada Allah secara jami'an, secara keseluruhan, ya. Ayuhal mukminun, he eling-eling wong mukmin kabeh, la'allakum menawa utawi sira kabeh iku tuflihuna pira-pira wong kang bejo-bejo kabeh. Wahai orang-orang mukmin, bertobatlah kalian secara penuh dari jami' adunub, dari segala macam jenis kemaksiatan, agar kamu jadi orang yang beruntung. Surat An-Nur 31. Kemudian waqala aidan waqala Allah Ta'ala wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Wa anistaghfiru lan ing to padha njaluk ngapura sapa sira kabeh rabbakum ing pangeranira kabeh summa tubu nuli padha tobat sapa sira kabeh ilaihi maring Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina tubu padha tobat sapa sira kabeh ilallahi maring Allah oleh tobat taubatan kelawan tobat nasuha kang nasuha tobat nasuha tobat yang sesungguhnya. At-Tahrim, ya, ayat ke-8. Bahwa ini adalah dasar hukum, dasar dalil ataupun ayat yang memerintahkan agar kita senantiasa selalu bertobat min kulli dzanbin, dari setiap dosa-dosa secara jami'an, ya, tidak dipilih-pilih, ya. Tetapi kecuali memang proses, ya, tetapi tetap ada azam, ada niat dalam hati untuk tobat itu tidak main-main. Ya, kalau kita ingin berhijrah, ya, kita berhijrah artinya kita bertobat, ya kita harus berhijrah, ya, minal dhulumat ila nur, minal kufri ilal iman, ya, minal maksiyah ila ta'ah. Ya, jadi tidak kemudian kita ambil yang sekiranya saya mau bertobatlah, apalagi ada bahasa begini. Saya ini sudah puas nakalnya, loh kok malah puas. Saya sudah puas nakalnya, sudah marem saya bermaksiat, maka saya ingin berhenti. Berarti ini bukan karena Allah Ta'ala. Ya, hati-hati kalau ingin bertobat, ya Allah saya menyesal. Kenapa dulu saya melakukan ini, melakukan berbagai macam maksiat ini. Bukan malah saya bangga, saya puas, sudah puas. Saya melakukan kemaksiatan, sekarang saya ingin bertobat. Rumangsane gitu. Nggak boleh begitu. Itu justru namanya tidak ada kata an-nadm, tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Pada syarat untuk bertobat adalah an-nadm. Dia menyesal atas perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Kalau dia bangga, berarti dia belum menyesal. Bagaimana mungkin dia menyatakan diri saya bertobat? Ya, bertobat itu harus menyesali, kecuali dia berhenti dari perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi dia juga harus merasa menyesali atas perbuatan yang dia lakukan. Demikian tentang masalah taubat, ya. Kemudian arti bahasa at-taubatu lughatan, lafaz taubat, kalimat taubat ini secara arti bahasa adalah man taba yatubu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dari madi taba yatubu taubatan idza roja, di saat orang itu kembali, ya. Artinya kembali karena dia rujuk kembali kepada iman kepada Allah, kepada taat kepada Allah, ya. Yang dulu dia tersesat ke jalan yang tidak benar, ke jalan maksiat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, min maksiatillahi taala ila taatih, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada ketaatan dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi at-taubatu lughatan man taba yatubu idza raja'a. Wa syar'an, secara syariat adalah bimakna rujuk, artinya adalah rujuk min maksiatillahi taala ila taatih, kembali dari maksiat kepada Allah menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari segi bacaan, i'rab, tarkib, ataupun makna secara murad. Semoga Allah mengampuni dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.